Aduh, mau buat video HAG cok, nggak tahu aku di mana. Pusing kali. Wih, kayaknya ini satu core nggak sih sama aku, core B. Tak nyala dulu namanya. Udah buat video belum? Bro. Satu core juga kita kan, core B. Tugas video HAG itu udah sih, kalian apa belum? Belum. Mana? Oh iya, nama lu siapa? Bekam nih, Bang. Oh, nama lu? Yuda. Oh, yolah kita buat tugas video bareng-bareng aja. Pusing aku gimana itu. Yo. Kerjaan, yuk. Udah, ayolah di sana aja ya. Ya, sana. Oke. Kamu tahu nggak sih tentang reform agraria? Reform agraria? Iya. Oh, yang bagi-bagi tanah itu. Kenapa emang? Ini, gua kan lagi baca buku tentang itu. Judulnya hitam putih reform agraria. Ternyata kompleks banget masalahnya. Ya iya bro, semua yang berhubungan sama tanah dan kekuasaan pasti ribet. Emang isinya tentang apa? Banyak tentang sejarahnya, tujuan awalnya yang mulia, tapi juga tentang implementasinya yang seringkali nggak sesuai harapan. Ada konflik lahan, mafia tanah, petani yang masih kesulitan akses modal. Jadi lebih banyak hitamnya nih daripada putihnya. Nggak bisa dibilang gitu juga sih. Ada juga kok cerita suksesnya. Ada kelompok tani yang berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka setelah dapat tanah. Tapi ya itu, kasus kayak gitu masih sedikit. Soalnya Yud, bagi-bagi tanah itu gak cukup. Petani juga harus dibekali pengetahuan, teknologi, dan akses pangan. Kalau cuma dikasih tanah terus dibiarin, ya sama aja bohong. Nah, itu dia. Buku ini juga dibahas soal itu. Pemerintah kayaknya kurang serius dalam memberikan pendampingan. Lebih fokus ke seremonialnya, bagi-bagi tanahnya aja. Terus menurut kamu gimana solusinya? Menurutku semua pihak harus lebih serius. Pemerintah harus benar-benar komitmen memberikan pendampingan. Petani juga harus aktif mencari informasi dan belajar. Masyarakat sipil juga harus ikut mengawasi dan memberikan masukan. Berat ya PR-nya, tapi emang penting sih. Soalnya reformasi agraria ini kan tujuannya untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau gagal, kasihannya mereka. Iya Kang, gue juga mikir gitu. Kita sebagai anak muda juga bisa loh ikut berkontribusi. Gak harus turun ke lapangan, bagi-bagi tanah. Kita bisa membantu dengan cara kita sendiri. Misalnya kita bisa bikin kampanye di media sosial buat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya reform agraria. Atau kita bisa bantu memasarkan produk-produk pertanian dari kelompok tani yang sukses. Boleh juga tuh idenya. Aku punya temen nih yang jago grafis. Bisa kan kita bikin ide konten yang menarik? Boleh juga tuh idenya. Aku punya juga nih teman yang jago main desain grafis. Kita bisa aja dia bikin konten yang menarik. Nah, sip. Gue juga punya kenalan aktif di organisasi petani. Nanti gue coba hubungin. Oke deh, kayaknya obrolan kita ini bisa jadi awal yang baik nih. Siapa tahu dari Kedai Kopi ini kita bisa ikut memberikan kontribusi yang nyata buat reformasi agraria. Amin. Amin. Nah, teman-teman, itu adalah contoh singkat dari buku hitam Reforma Agraria. Nah, jadi kita sekarang akan menjelaskan apa itu Reforma Agraria. Jadi, Bang Yud, apa sih itu Reforma Agraria? Oke, gue bisa jelasin ya. Reforma agraria adalah program pembaruan sistem penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria bagi rakyat, terutama petani kecil. Nah, gitu penjelasan singkatnya. Oh, gitu. Nah, reforma agraria juga terdiri dari dua komponen utama. Lo bisa bantu jelasin gua nggak? Bisa. Jadi, Reforma Agraria itu memiliki dua komponen utama, yaitu redistribusi tanah. Pemerintah mengambil atau mengatur kembali tanah yang tidak dikuasai secara adil, seperti tanah terlantar, tanah negara, atau tanah yang dikuasai berlebihan, untuk dibagikan kepada rakyat, khususnya petani yang tidak punya atau kurang tanah. Nah, yang kedua itu yaitu legalisasi aset, memberikan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi bagi tanah yang sudah menguasai atau memanfaatkan tanah secara turun-temurun dan mendapatkan adat tidak mudah digusur. Nah, Pak Yud, aku mau nanya nih, apa sih tujuan reforma agraria itu? Nah, tujuannya yaitu antara lain, satu, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.
Dua, meningkatkan kesejahteraan petani. Tiga, mengurangi konflik agraria. Yang keempat, mendukung ketahanan pangan dan membangun desa. Reforma agraria juga menjadi bagian dari amanat UUPA 1960 dan dijalankan untuk menciptakan sistem pertanahan nasional yang adil dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu penjelasan singkat tentang reforma agraria.